Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Hidayah Minang. Kali ini saya akan mencoba mengangkat tema tentang gerak langkah sile. Sebab akhir-akhir ini sangat banyak generasi muda yang bahkan tokoh-tokoh politik pun bertanya tentang gerak langkah. Di kemarin ada beberapa orang dari anak-anak mahasiswa yang bertanya tentang gerak langkah sile. Berapa banyak jumlahnya gerak langkah? Dari perjalanan panjang saya melakukan penelusuran ke berbagai daerah, menemui tokoh-tokoh sile atau guru-guru sile, rata-rata secara tradisional sangat jarang, bahkan lebih dari 90% yang menjelaskan tentang nama atau teknik baku di dalam sile. Sebab sile menurut tokoh-tokoh atau para sepuh sile memberikan penjelasan adalah gerak langkah yang harus sesuai dengan keadaan, harus sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi di dalam sile sangat dituntut untuk kearifan membaca situasi dan kondisi. Maka leluhur Minangkabau memberikan rumusan gerak langkah dalam satu ungkapan yang luar biasa dengan nama Siganjua Lalai. Dengan narasi pada tampuh suruh nalabih, samui tapija idak mati, alu tataruang patah tigo. Kalau kita coba memahami dari ungkapan ini, Siganjua Lalai di sana adalah rahasia rumusan gerak langkah yang luar biasa. Kemudian dijelaskan dengan narasi pada tampuh suruh nalabi. Artinya harus banyak memahami keadaan yang ada dari masa lalu, dari perjalanan sejarah, dari pengalaman hidup dan lain sebagainya, sehingga kita mampu dengan bijak mengambil sebuah tindakan atau sikap yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan narasinya, samui tapija indak mati, alu tataruang patah tigo. Ada dua isyarat yang sangat luar biasa tentang gerak langkah atau aliran sile. Samui tapija indak mati lebih menjelaskan tentang pergerakan yang lembut, pergerakan yang fleksibel dan ringan. Kemudian alu tataruang patah tigo adalah isyarat tentang gerak langkah yang keras, yang kuat. Jadi secara umum sebagaimana penjelasan dari kebanyakan tua-tua sile bahwa sile Minangkabau memiliki aliran besar dua macam. Yang pertama aliran lunak atau aliran lembut. Yang kedua adalah aliran yang keras. Namun kesempurnaan dari sile atau gerak langkah sile adalah menggabungkan keduanya kalau kita berpatokan kepada narasi yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari ungkapan dan Siganjua Lalai. Ada salah seorang bertanya kepada saya, bukankah ungkapan itu adalah ungkapan gerak seorang wanita dalam menari, Bu ya? Iya, bisa dipakaikan di dalam keadaan menari, tapi dalam konteks sile, sepanjang keterangan yang saya dapat dan saya pahami, sile itu terumus seluruh gerakannya dalam ungkapan Siganjua Lalai. Siganjua Lalai gerak langkah yang dihasilkan dari sikap kebijaksanaan, sikap kearifan, membaca keadaan, membaca situasi. Itu sebabnya para tua-tua sile secara tradisional lebih dominan mengajarkan anak sasian atau anak muridnya beraja melangkah terlebih dahulu. Artinya memahami konsep keseimbangan gerak di dalam sile, keseimbangan tubuh,
Bahkan ada salah seorang tua silek yang menegaskan lah pandai jatuh, lah pandai bersilek itu. Maksudnya ungkapan ini adalah memiliki arti yang sangat luas, yang sangat dalam, dengan tujuan pandai jatuh. Kata jatuh di sini dapat definisikan keadaan yang sedang di bawah atau keadaan yang sulit. Ketika seseorang mampu bersabar, mampu berupaya mencari jalan terbaik untuk keluar dari kesulitan, di sanalah hakikat silek. Bagaimana melepaskan ikatan-ikatan atau kuncian-kuncian di dalam ruang lingkup silek, di dalam ruang lingkup bela diri. Dan hal ini bisa dilakukan dengan pemahaman tentang keseimbangan, di mana guru besar masyarakat atau leluhur Minangkabau adalah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keseimbangannya, dengan keteraturannya. Pada hakikatnya manusia hanya mencari titik keseimbangan itu sendiri dan memanfaatkannya untuk berbagai hal di dalam kehidupan. Hal inilah yang menjadi pedoman atau guru besar masyarakat Minangkabau atau leluhur Minangkabau. Sebagaimana ungkapan filsafat di balun saleba kuku, di kambang saleba alam tak kambang jadi guru, bumi jelangi keteladan. Pada video sebelumnya saya telah menguraikan sekilas tentang di balun saleba kuku, di kambang saleba alam tak kambang jadi guru, bumi jelangi keteladan itu sendiri, bahwa untuk mampu menteladani alam maka harus dihimpunkan, dirumuskan dalam ungkapan filsafat itu di balun saleba kuku, artinya dirumuskan, dipahami dari seluruh sisi, dari seluruh seluk-beluk kehidupan dengan wawasan dan pengalaman, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dan catatan yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau takaran di dalam kehidupan. Antara keseimbangan, kelembutan dan kekuatan di dalam gerak langkah silek yang tergambar di dalam ungkapan Samui Tapija Indak Mati Alu Tata Ruang Patah Tiga adalah keseimbangan antara gerak lembut dan gerak yang keras. Jadi kalau kita mencoba memahami konsep ini untuk bisa memahami lebih dalam tentang gerak langkah silek, maka harus dikaji dari gerak kelembutannya, harus dikaji dari gerak yang kerasnya, sehingga bisa menemukan posisi atau bisa melahirkan gerak yang tepat pada posisi yang tepat dan waktu yang tepat dengan kesesuaian situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi secara gerak langkah dari ungkapan Si Ganjil Lalai, sesungguhnya gerak langkah silek terumus dalam ungkapan itu, dan sesungguhnya gerak langkah silek adalah gerak langkah yang sangat banyak, sangat luar biasa, sebab gerak langkah silek yang sesungguhnya adalah gerak langkah yang mengalir seperti air. Ia akan mengikuti lekukan-lekukan alam, ia akan mengikuti kehendak-kehendak alam sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tentang gerak langkah, ada seorang tokoh dari perguruan silek di sebuah daerah menjelaskan kami memiliki gerak langkah sebanyak 33. Namun itu adalah induknya. Kalau diuraikan 33 dikali 3 dan begitu selanjutnya. Artinya gerak langkah silek pada hakikatnya tidak bisa dihitung. Ia sangat banyak sekali. Namun itu tetap akan melalui proses dan tingkatan-tingkatan. Dari awal bagaimana kita mempelajarinya, dari belajar melangkah, kemudian manggele, memberikan serangan, memukul, menumbuh atau menyimbe, mengunci. Butuh proses yang panjang untuk memahami secara lebih luas dan secara lebih dalam tentang
berbagai macam atau konsep gerak langkah di dalam sile. Jadi saat ini terkadang sebagian generasi muda terlalu cepat mencoba menyimpulkan, terlalu cepat mencoba merumuskan hal-hal yang baru mereka lihat. Jadi harapan ke depannya semoga sile dapat dikali lebih dalam, sebab sile bukan sekedar belajar tentang teknik bela diri dalam arti yang sempit, tapi sile adalah pelajaran tentang kehidupan. Di sana sebenarnya sesungguhnya menyimpan pelajaran atau pengetahuan yang sangat luar biasa, pengetahuan yang sangat dalam. Salah satu aplikasinya mungkin generasi muda yang punya bakat tentang teknologi atau tentang keseimbangan energi. Di dalam sile ada kajian tentang keseimbangan energi, energi positif, energi negatif, dan lain sebagainya, tentang kesenyawaan gerak, tentang rumus matematika di mana persekian inci perbedaan pergerakan secara hakikat sile secara tradisional akan melahirkan gerak yang berbeda atau reaksi dari aksi yang berbeda. Jadi jangan terlalu kaku di dalam memahami gerak langkah, atau seperti penjelasan saya pada video sebelumnya. Untuk memahami Minangkabau kita harus tahu tentang konteks yang lebih luas, jangan terlalu kaku dengan teksnya, sebab pengetahuan yang benar-benar sempurna harus memenuhi 4 syarat, atau secara akademisi ada informasi, ada data, ada definisi, ada asensi. 4 hal inilah yang menjadi dasar sebuah pengetahuan. Jadi mudah-mudahan tentang konsep ungkapan Si Ganjil Lalai memberikan banyak hal dan banyak pengetahuan yang dapat kita petik, diantaranya menjelaskan tentang 2 aliran induk atau aliran besar sile Minangkabau, yaitu aliran yang keras dan aliran yang lembut atau ringan atau fleksibel. Dan kesempurnaan dari sile itu sendiri adalah menggabungkan kedua aliran besar itu sendiri sehingga bisa bijak mengambil sebuah pemahaman dan sikap atau kebijakan yang akan dilakukan ketika berhadapan, ketika dibutuhkan sebuah tindakan. Mudah-mudahan sekilas penyampaian ini tentang ungkapan Si Ganjil Lalai menjadi sebuah renungan awal bagi generasi muda, khususnya generasi Minangkabau yang banyak mencari dan mencoba menelusuri tentang sile. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.